Oke, selamat siang semuanya. Siang. Siang. Oke, mungkin adik-adik semua di sini agak bingung ya karena yang muncul orang lain. Jadi sebelum itu kakak akan perkenalan dulu. Jadi nama kakak Nasyu Ega Palupi. Nah, kakak ini adalah mahasiswa semester 4 program studi pendidikan teknologi informasi di Universitas Negeri Surabaya yang akan menggantikan Bu Yeni dalam menjelaskan satu bab yang akan kita bahas hari ini. Tentunya tetap dalam bimbingan serta pengawasan dari Ibu Yeni Anistasyari. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing terlebih dahulu. Berdoa, kakak persilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Selanjutnya akan kakak presensi terlebih dahulu ya. Oke, yang pertama ada Rahmatul Umah, apakah hadir? Hadir, Bu. Oke, Zendi Ananda Putri. Hadir, Bu. Oke, selanjutnya ada Miranda Dwi Febrianti. Hadir, Kak. Oke, selanjutnya ada Kintana Dias Prima Dieta. Hadir. Oke, hadir semua ya. Selanjutnya langsung kita masuk ke materi saja. Kakak izin share screen ya. Apakah sudah terlihat adik-adik? Sudah. Oke, jadi bab yang akan kita pelajari hari ini yaitu kontrol dan juga monitoring jaringan. Untuk subbab materinya, yang pertama ada pengertian monitoring jaringan, yang kedua ada fungsi monitoring jaringan, yang ketiga ada tujuan, yang keempat ada macam-macam monitoring jaringan, yang kelima ada manfaat, dan yang terakhir nanti kita akan melakukan praktek sederhana monitoring jaringan. Oke, masuk yang pertama yaitu pengertian. Jadi, monitoring jaringan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau komponen-komponen jaringan, seperti server dan juga klien. Nah, tujuan dari monitoring ini sendiri yaitu untuk mengukur, mencatat, mengumpulkan, dan juga memanfaatkan informasi terkait jaringan komputer. Secara khusus, monitoring jaringan dilakukan untuk memantau status setiap perangkat. Jadi, apakah perangkat itu sedang aktif atau up, atau sedang tidak aktif atau down. Hal ini dilakukan karena sangat penting untuk memudahkan pengawasan status perangkat jaringan, sehingga nanti jika terjadi masalah, perangkat yang bermasalah dapat segera diidentifikasi dan juga dapat segera ditangani. Untuk fungsi monitoring jaringan sendiri, yaitu monitoring dan testing jaringan komputer merupakan sebuah tugas yang dilakukan oleh seorang administrator jaringan komputer untuk menciptakan trafik jaringan komputer yang lancar, efektif, dan juga optimal secara kontinu selama jaringan komputer tersebut aktif. Sehingga nantinya bisa mendatangkan profit ataupun menghemat pengeluaran biaya untuk pemeliharaan jaringan komputer di tempat tersebut. Fungsi lainnya yaitu adalah sebagai tracker atau sistem pertama yang nantinya digunakan untuk mencari di mana permasalahan yang dialami suatu jaringan komputer apabila ada komponen yang lambat atau gagal yang disebabkan oleh berbagai macam hal, seperti kelebihan beban, kegagalan server atau sistem lainnya, permasalahan koneksi jaringan dan perangkat, ataupun adanya human error. Nah, jadi setelah sistem mengetahui di mana letak kerusakan yang terjadi, sistem tersebut nanti akan langsung memberikan notifikasi kepada administrator melalui berbagai macam media seperti komputer, handphone, ataupun perangkat lain agar administrator dapat dengan cepat memecahkan masalah yang terjadi. Monitoring jaringan juga digunakan untuk memeriksa penggunaan bandwidth
performa aplikasi, performa server, dan juga lain-lain. Nah, dengan adanya monitoring jaringan ini, seorang administrator nantinya dapat membuat sebuah database mengenai informasi-informasi penting yang bisa digunakan untuk perencanaan pengembangan jaringan di masa mendatang. Tujuan dari monitoring sendiri yaitu untuk mengumpulkan informasi yang berguna dari berbagai bagian jaringan sehingga jaringan dapat diatur dan juga dikontrol langsung dengan menggunakan informasi yang telah terkumpul tersebut. Selanjutnya yaitu macam-macam monitoring jaringan. Nah, secara umum terdapat dua jenis monitoring jaringan, yaitu yang pertama ada connection monitoring atau monitoring koneksi. Connection monitoring ini adalah teknik untuk memonitor jaringan dengan melakukan tes koneksi seperti menggunakan perintah ping antara stasiun monitoring dan juga perangkat target. Teknik ini membantu mengetahui jika koneksi terputus. Nantinya juga kita akan melakukan praktek sederhana menggunakan connection monitoring ini ya. Jadi kita akan melakukan tes ping di command prompt. Selanjutnya, jenis yang lain yaitu ada traffic monitoring atau monitoring lalu lintas jaringan, di mana itu adalah teknik yang memonitor jaringan dengan melihat paket lalu lintas aktual dan menghasilkan laporan berdasarkan traffic jaringan. Teknik ini lebih canggih sehingga memungkinkan pengguna melihat berbagai lalu lintas jaringan di layar monitor dan dapat memudahkan pembuatan laporan. Nah, biasanya software seperti Fluke Network Analyzer ini digunakan untuk melihat perangkat yang gagal dan komponen yang mengalami beban berlebihan. Kemudian ada manfaat monitoring jaringan. Manfaat yang pertama yaitu kinerja jaringan bisa sangat dioptimisasi. Jadi, monitoring jaringan itu dapat membantu mengidentifikasi titik-titik lemah dalam jaringan yang dapat mengurangi kinerja, seperti bottleneck, latensi tinggi, dan juga kehilangan paket data. Nah, dengan adanya informasi ini, nantinya administrator dapat mengoptimalkan pengaturan jaringan, memperbaiki konfigurasi perangkat, dan juga menyesuaikan alokasi bandwidth untuk memastikan kinerja yang maksimal. Pengoptimalan ini memastikan bahwa aplikasi dan layanan berjalan dengan lancar dan juga efisien. Selanjutnya yang kedua ada bagian B, ada perencanaan kapasitas lebih mudah. Maksudnya adalah jadi monitoring jaringan itu menyediakan data yang akurat tentang penggunaan saat ini dan tren pertumbuhan lalu lintas jaringan. Dengan adanya informasi ini, nantinya administrator dapat merencanakan kebutuhan kapasitas di masa depan, mengidentifikasi kapan dan juga di mana peningkatan diperlukan, dan juga mengalokasikan sumber daya dengan lebih efektif. Perencanaan yang dapat membantu mencegah overloading jaringan dan memastikan skalabilitas yang sesuai dengan pertumbuhan organisasi. Selanjutnya, bagian C yaitu penggunaan jaringan secara layak bisa ditekankan. Nah, jadi dengan adanya dengan memonitor penggunaan jaringan, nantinya administrator dapat memastikan bahwa sumber daya jaringan digunakan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Ini termasuk memastikan bahwa bandwidth digunakan untuk aplikasi yang sah dan juga penting, mengidentifikasi penggunaan yang tidak produktif atau tidak sah, dan juga dapat menerapkan kebijakan untuk mengendalikan penggunaan yang tidak sesuai. Monitoring ini juga membantu menjaga efisiensi dan efektivitas penggunaan jaringan. Selanjutnya, bagian D adalah troubleshooting masalah jaringan sangat disederhanakan. Monitoring jaringan bisa menyediakan data real-time dan historis tentang kinerja dan juga status jaringan. Jadi nantinya ketika ada masalah terjadi, informasi ini memungkinkan administrator untuk dengan cepat mengidentifikasi sumber masalah seperti perangkat yang bermasalah atau segmen jaringan yang mengalami gangguan dengan diagnosis yang cepat. Masalah dapat diperbaiki dengan lebih efisien dan juga mengurangi waktu downtime dan dampak negatif pada pengguna. Bagian E, yaitu anggaran jaringan dan sumber daya bisa dipertimbangkan. Nah, sumber daya dipertimbangkan
Eee, Data yang dikumpulkan melalui monitoring jaringan ini membantu dalam membuat keputusan yang lebih baik tentang investasi dan juga pengeluaran untuk infrastruktur jaringan. Jadi dengan memahami penggunaan dan kebutuhan jaringan, nantinya anggaran dapat dialokasikan secara lebih efektif untuk pembelian perangkat baru, pemeliharaan, atau peningkatan kapasitas. Nantinya ini juga bisa membantu menghindari pemborosan sumber daya dan juga memastikan bahwa investasi dilakukan di area yang paling membutuhkan. Selanjutnya ada bagian F, ada penyusup jaringan bisa dideteksi dan juga disaring. Jadi monitoring jaringan juga memungkinkan deteksi aktivitas mencurigakan atau tidak sah yang mungkin menunjukkan upaya penyusupan atau serangan cyber. Dengan menggunakan alat monitoring yang canggih, administrator dapat mendeteksi pola lalu lintas yang tidak biasa, ataupun upaya akses yang tidak sah, dan juga aktivitas lainnya yang dapat mengancam keamanan jaringan. Dengan adanya deteksi ini, tindakan pencegahan dan respon dapat diambil untuk melindungi jaringan dari ancaman dan juga menjaga integritas serta kerahasiaan data. Jadi, dengan monitoring jaringan yang efektif itu dapat membuat organisasi mengelola dan juga mengoptimalkan jaringan mereka secara lebih baik, memastikan kinerja yang optimal dan juga keamanan yang tinggi, serta membuat penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Selanjutnya, kita akan melakukan praktek monitoring jaringan, yang bagian connection monitoring atau monitoring koneksi ini ya, adik-adik. Untuk caranya, nanti kita akan melakukan perintah ping google.com pada command prompt yang ini digunakan untuk menguji konektivitas antara komputer dan juga server google.com. Untuk fungsi utama dari ping google.com ini antara lain yaitu yang pertama, untuk mengukur latensi atau waktu respon. Jadi, ping mengirimkan paket ICMP atau Internet Control Message Protocol atau echo request ke server Google dan menunggu respon echo replay. Juga untuk mengukur waktu yang dibutuhkan untuk perjalanan pulang pergi atau round trip time dari komputer ke server Google dan juga kembali lagi. Selanjutnya, fungsi dari pinggoogle.com adalah untuk memeriksa konektivitas. Jadi, nantinya bisa memastikan bahwa komputer dapat terhubung ke server Google. Jika komputer menerima balasan dari Google, ini menunjukkan bahwa ada jalur jaringan yang berfungsi antara komputer dan server Google. Fungsi selanjutnya yaitu untuk mendeteksi kehilangan paket. Jadi, untuk menampilkan statistik tentang jumlah paket yang dikirim, diterima, dan juga paket yang hilang. Nah, nantinya jika banyak kehilangan paket itu banyak atau jumlah yang tinggi, itu bisa menunjukkan adanya masalah pada jaringan kita. Oke, selanjutnya kita bisa langsung melakukan praktek saja ya adik-adik. Jadi adik-adik bisa langsung masuk ke command prompt. Sebentar. Nah, di sini bisa langsung diketikkan ping google.com. Oke, perintah yang kita berikan ping google.com itu direspon di baris pertama. Ini adalah sebenarnya juga perintah juga, tapi lebih jelasnya ya. Jadi ini menunjukkan bahwa kita sudah mengirim paket data sebesar 32 byte ke server Google, server Google kita dengan alamat IP ini 142.251.10.138. Jadi ini seperti detailnya dari perintah yang kita lakukan tadi, perintah yang kita berikan ping google.com ini. Selanjutnya, 4 baris di bawahnya, ini adalah respon yang diberikan Google setelah kita melakukan perintah tersebut. Jadi,
Di sini kita mengirimkan 32 byte, di sini juga diterima 32 byte. Untuk IP yang kita kirimkan di Google, ini juga diterima oleh IP yang sama. Selanjutnya, untuk time ini, maksudnya adalah waktu yang diperlukan untuk perjalanan pulang pergi, seperti yang sudah kakak jelaskan tadi, ini mengukur waktu yang dibutuhkan untuk perjalanan pulang pergi atau round trip time dari komputer kita ke server dan juga kembali lagi. Nah, ini diukur dalam ms atau millisecond atau milidetik. Tetapi di sini bisa dilihat waktu yang diberikan ini bervariasi karena tergantung pada kondisi jaringan kita pada saat itu. Untuk TTL atau time to live ini adalah nilai yang menunjukkan berapa banyak hop atau router atau gateway yang dapat dilalui paket sebelum dibuang. Nilai ini menunjukkan berapa banyak router yang dilewati paket data untuk mencapai tujuan. Nah, di sini ada dua tipe ya. Jadi, tiga di antaranya itu mereplay, dan satunya request timeout, yang artinya terdapat masalah jaringan pada server kita. Di sini bisa dilihat di bawah, bagian ping statistik for 142.251.10.138 IP-nya Google kita, ini maksudnya adalah ringkasan statistik dari ping yang telah dilakukan. Jadi di bawahnya ini adalah ringkasan dari eh, penjelasan di atas. Untuk paket yang kita kirimkan itu 4. Yang diterima itu 3, dilihat dari reply-nya itu hanya 3, dan juga yang lost atau hilang itu 1. Yang bagian jawaban request timeout ini artinya hilang. Jadi dari 100% itu 1 banding 4, jadi 25% yang hilang. Sedangkan untuk 75%-nya itu bisa diterima. Untuk approximate round trip times in millisecond, ini untuk minimumnya ada 35 milidetik dan maksimumnya ada 155 milidetik, dilihat dari sini. Dan average-nya ada 90 milidetik. Jadi rata-rata waktu perjalanan pulang pergi dari semua paket yang telah dikirim adalah 90 detik. Jadi ini 81, 155, 35, ini dibagi 3. Seperti itu. Nah, jadi selain dengan tools Bing, kita juga bisa melakukan monitoring suatu jaringan menggunakan sebuah software monitoring jaringan untuk mengamati traffic yang sedang aktif. Ada berbagai macam software monitoring jaringan seperti Kekti, HP OpenView, Nagios, MRTG, OpenNMS, SolarWinds, dan juga lain-lain. Nah, di kesempatan nanti, adik-adik juga bisa belajar sendiri mengenai salah satu software monitoring jaringan komputer, yaitu Microsoft Network Monitor 3.4. Seperti namanya, ini merupakan sebuah tool monitoring jaringan yang dibuat oleh Microsoft, di mana tool ini dapat gratis diunduh di website Microsoft. Dan pada dasarnya, Microsoft ini merupakan sebuah protokol analyzer. Jadi, tool ini bisa digunakan untuk menangkap, melihat, dan menguraikan paket data yang dikirim sebuah komputer berdasarkan protokol-protokol jaringan yang digunakan sehingga nantinya bisa digunakan untuk menganalisis traffic dari sebuah jaringan komputer. Jadi nanti akan kakak berikan modul di mana di sini sudah lengkap. Nah, di sini bagian A dan juga bagian B ini yang Kakak jelaskan tadi, dan juga bagian C ini adik-adik bisa belajar dan juga melakukan praktek sendiri nanti di rumah.
Di sini sudah sangat jelas. Jadi nantinya jika ada yang memang tidak dipahami bisa ditanyakan melalui Google Classroom saja ya, atau bisa melalui PJ dan juga disampaikan ke kakak. Nantinya akan kakak jawab. Selanjutnya, dari yang sudah kakak praktekkan tadi, apakah ada yang ingin ikut mempraktekkan? Nanti bisa ditunjukkan hasilnya langsung dan juga menjelaskan apakah di sana terdapat permasalahan pada jaringannya atau tidak. Oke, ada Dek Kintana sama Dek Rahmatul ya. Sebentar saya stop sharing dulu. Boleh dari Dek Kintana dulu? Baik, Kak. Ini, sebentar. Apakah sudah terlihat? Iya, sudah. Baik, ini tadi saya sudah melakukan prakteknya dan ping yang saya lakukan berhasil karena IP tujuan memberi respon replay yang berarti tidak terdapat permasalahan pada jaringan laptop saya. Ping google.com. Oke, berarti Dek Kintana ini sudah mengerti ya. Ya, NIM-nya berapa, Kak. Dek? Kenapa, Kak? NIM-nya Dek Kintana berapa? Oh, NIM terakhir saya 072. Oke. Selanjutnya tadi Terima yang mau kasih, praktek, Kak. ya terima kasih juga Dek Kintana. Selanjutnya yang mau Iya. praktek silahkan Dek Rahmatul. Mohon izin untuk share screen ya. Apakah sudah terlihat? Iya, sudah. Nah, di sini ping yang saya lakukan berhasil karena IP tujuan memberikan respon reply. Karena jika IP yang dituju tidak memberikan respon reply atau hanya menampilkan pesan RTO atau request timeout, itu berarti terdapat permasalahan pada jaringan komputernya. Oke. Ini bahkan dipraktekin langsung ya sama Dek Rahmatul. Terima kasih Dek Rahma. NIM-nya berapa, Dek? NIM saya 059. Oke. Boleh di stop share screen. Mungkin cukup dua anak saja ya yang praktek. Yang lainnya bisa dipraktekkan di rumah. Selanjutnya, apakah ada yang dibingungkan dari penjelasan saya tadi? Jika ada, boleh untuk ditanyakan ya adik-adik. Oke, ini ada Dek Miranda. Boleh? Silakan. Baik, terima kasih, Kak. Saya mau tanya, bagaimana monitoring jaringan itu membantu dalam mendeteksi dan mengatasi masalah kinerja jaringan? Oke, membantu mendeteksi dalam mengatasi masalah kinerja jaringan ya. Nah, ini langsung kakak jawab saja. Jadi, monitoring jaringan ini sangat penting dalam mendeteksi dan mengatasi masalah kinerja jaringan dengan terus-menerus mengawasi lalu lintas jaringan dan kinerja perangkat keras. Nah, dengan menggunakan alat monitoring ini, administrator dapat mengidentifikasi bottleneck, lonjakan lalu lintas, atau perangkat yang tidak berfungsi dengan baik. Selanjutnya, data yang dikumpulkan itu dapat dianalisis untuk mengambil tindakan proaktif dalam mengoptimalkan kinerja jaringan dan dapat mencegah downtime yang dapat mengganggu operasi bisnis yang dilakukan. Seperti itu, Adik Miranda. Apakah dapat menjawab pertanyaannya Adik Miranda? Iya, sudah, Kak. Terima kasih. Sama-sama.
Berikutnya ada Dek Zendi. Silakan Dek Zendi. Baik, Kak. Terima kasih sebelumnya atas waktunya. Mau izin bertanya, mengapa sih, Kak, kontrol akses dalam jaringan komputer menjadi sesuatu yang penting? Terima kasih. Oke, itu menjadi hal yang penting karena itu untuk melindungi data dan sumber daya dari akses yang tidak sah. Dengan menerapkan kontrol akses, administrator jaringan dapat memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki otoritas yang dapat mengakses informasi sensitif dan sistem kritis tersebut. Selanjutnya, hal ini juga dilakukan dengan mekanisme seperti penggunaan kata sandi, sertifikat digital, dan juga autentikasi multifaktor untuk memverifikasi identitas pengguna. Begitu, Dezendi. Apakah sudah menjawab? Sudah, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Mungkin dari Dek Kintana atau Dek Rahmatul adakah yang ingin ditanyakan? Mungkin cukup Kak kalau untuk saya. Mungkin cukup, Kak. Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kita akhiri saja ya pertemuan hari ini. Sebelum itu, Kakak berharap juga Mohon adik-adik maaf semua. Kak, itu masih mic-nya belum di-on-kan. Ya, mohon maaf ya. Terima kasih sudah diingatkan, Dek Miranda. Nah, jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, kita akhiri saja ya pertemuan hari ini. Sebelum itu juga kakak harap adik-adik semua bisa bekerja sama dengan kakak dalam hal pengumpulan tugas maupun yang lainnya dalam bab ini, kontrol dan monitoring jaringan. Selanjutnya nanti untuk LKS dan juga PPT yang kakak gunakan untuk presentasi hari ini nanti akan saya share ke Dek Kintana selaku PJ kelas mata kuliah ini. Jadi nanti bisa di-share ke teman-teman semua ya, Dek. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Ya, sampai